Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zidan Muhammad Sirojudin dengan NIM 12240202167. Saya di sini akan menjawab terkait soal ujian tengah semester mata kuliah Etika Dakwah yang diampu oleh Ibu Dr. Umi Halwati, SOS IMAG. Baik, langsung saja kepada pertanyaan pertama, yakni jelaskan pengertian etika dakwah secara bahasa dan istilah serta ruang lingkup etika dakwah. Baik, pertama menurut bahasa terlebih dahulu, etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata ethos yang artinya bisa kebiasaan, adat, watak, perasaan maupun cara berpikir. Nah, ethos ini ada bentuk jamaknya, yaitu taeta yang berarti adat kebiasaan. Sedangkan dakwah berasal dari akar kata da'a yad'u da'watan yang berarti bisa mengajak, menyeru maupun memanggil. Nah, selanjutnya menurut istilah, dakwah bisa diartikan juga sebagai mengajak kepada manusia menuju kebajikan atau kebaikan di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Nah, dengan tujuan apa? Supaya mendapatkan keberuntungan baik di dunia maupun di akhirat. Dakwah juga bisa diartikan sebagai transformasi pesan Islam kepada orang lain dengan cara mengajak, menginformasikan, maupun memotivasi supaya mad'u senantiasa sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan juga Al-Hadis. Nah, sekarang lanjut kepada pengertian etika dakwah. Maka bisa disimpulkan bahwa etika dakwah merupakan suatu kode etik, yakni aturan main bagi da'i yang berkenaan dengan nilai etis dalam dakwah. Atau juga ilmu yang mempelajari aspek-aspek mendalam mulai dari perbuatan berdakwah, keputusan-keputusan atau tindakan dalam berdakwah sampai pertanggungjawaban moral dalam berdakwah, sehingga melahirkan suatu pengetahuan dalam membangun akhlak dakwah. Itu sekilas terkait pengertian etika dakwah menurut bahasa dan juga istilah. Selanjutnya kepada ruang lingkup etika dakwah. Ruang lingkup etika dakwah terbagi kepada 3. Yang pertama, kerangka analisis objek pandangan nilai. Nah, dari kerangka analisis objek pandangan nilai ini ada 2, yakni pandangan nilai secara objektif dan yang kedua pandangan nilai secara subjektif. Nah, yang kedua ada kerangka analisis aktivitas menilai. Dari kerangka analisis aktivitas menilai ini terbagi kepada beberapa standar. Ada 3. Yang pertama standar profesional, yang kedua standar ilmu, dan ketiga standar kepribadian dan akhlak. Nah, yang terakhir ketiga ialah kerangka analisis perbuatan dakwah. Ada 2. Yang pertama secara lahiriah dan kedua secara batiniah. Baik, itu merupakan soal yang pertama. Sekarang lanjut kepada soal yang kedua dengan soal jelaskan 4 landasan etika dakwah serta ayat Al-Quran. Nah, landasan etika dakwah terbagi kepada 4. Yang pertama landasan teologis, kedua landasan historis, ketiga landasan filosofis, dan keempat landasan sosiologis. Yang pertama yaitu landasan teologis. Dapat kita artikan landasan teologis merupakan suatu pendekatan yang normatif dan subjektif terhadap agama dalam upaya untuk memahami agama dengan menggunakan kerangka ilmu ketuhanan. Jadi pada intinya, landasan teologis merupakan landasan yang mana memahami suatu ilmu dengan ilmu ketuhanan atau kerangka ketuhanan. Nah, landasan Qur'ani atau ayat Al-Qur'annya dari landasan teologis ini ialah surah Al-Qalam ayat 4 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa innaka la'ala khuluqin azim, yang artinya dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Nah, dari surah ini atau ayat ini bahwa jika dikaitkan dengan etika dakwah, artinya seorang dai itu harus memiliki budi pekerti yang agung. Artinya bisa menjadi contoh bagi mad'u. Nah, selanjutnya lanjut kepada landasan yang kedua yaitu landasan historis. Landasan historis dalam etika dakwah merujuk pada prinsip-prinsip moral yang diwujudkan dalam sejarah dakwah Islam, yang mana sejarah dakwah Islam ini sudah mulai pada zaman Rasulullah Muhammad SAW. Nah, selain itu juga salah satu landasan teoritis yang mencolok dalam prinsip kejujuran dan amanah. Jadi,
Salah satu landasan historisnya itu bahwa ketika zaman Rasulullah khususnya prinsip-prinsip dakwah yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terapkan, terdapat beberapa prinsip. Yang pertama, prinsip kejujuran dan amanah. Jadi ketika Rasulullah menyampaikan suatu pesan dakwah, dilakukan dengan cara yang jujur dan juga amanah. Nah, jujur dan amanah ini bisa dilakukan atau diimplementasikan melalui apa? Yang pertama, melalui perkataan, dan yang kedua, melalui tindakan. Jadi, antara perkataan dengan tindakan ini sejalan. Ketika mulut mengatakan A, maka tindakan juga melakukan A. Ketika mulut mengatakan B, maka tindakan juga melakukan B. Seperti itu. Nah, yang kedua, ada beberapa cara yang Rasulullah lakukan dalam melakukan pesan dakwah. Di antaranya adalah merespon sebuah kemungkaran. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merespon sebuah kemungkaran, maka beliau tidak semena-mena menjudge atau menghakimi terhadap kemungkaran itu, akan tetapi mencari dulu, melihat dulu, menganalisis terlebih dahulu, kemudian menyimpulkan dan menasihatinya dengan cara yang baik. Yang kedua adalah melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Nah, sebagaimana yang kita ketahui bahwa amar ma'ruf nahi munkar merupakan hal yang emang sangat perlu untuk dilakukan. Terlebih karena memang tercantum dalam Al-Quran. Akan tetapi, dalam melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar ini, kita juga harus melihat gitu. Tempat-tempat yang mana saja yang emang cocok ketika melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Ketika kita melakukan sebuah kebaikan, akan tetapi dalam situasi yang memang kurang tepat, maka itu akan menjadi sebuah kemungkaran. Padahal yang kita melakukan amar ma'ruf gitu, kebaikan. Maka kita harus memperhatikan aspek tersebut. Selanjutnya ialah dalam merespon sebuah kejadian. Kejadian di sini maksudnya ialah tindakan kesalahan. Ketika ada suatu tindakan kesalahan, sebagaimana mungkin pada manusia pada umumnya, yang mana akan langsung menghakimi atau langsung bersikap kasar terhadap kesalahan tersebut. Misalnya ada suatu perkelahian atau ada suatu pencurian, maka kebanyakan orang langsung menghakimi. Akan tetapi tidak dengan Rasulullah, melainkan bersikap lemah lembut terlebih dahulu dan tidak melakukan dengan hal-hal yang kasar, artinya menjauhi hal-hal yang kasar. Nah, landasan historis ini berlandaskan pada Quran Surah Al-Ahzab ayat 21, yang mana bunyi ayatnya sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Yang artinya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah suri tauladan yang baik bagimu. Jadi dapat kita simpulkan bahwa pada landasan historis ini, suri tauladan yang baik atau landasan yang memang benar-benar itu ada, bisa kita melihat pada cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah pada masanya. Selanjutnya, landasan yang tiga itu landasan filosofis. Nah, landasan filosofis menurut Immanuel Kant merupakan suatu kelebihan dan keunggulan yang ada pada manusia dibandingkan makhluk-makhluk lainnya. Artinya, manusia memiliki moral dalam sikapnya, memiliki moral dalam kehidupan sehari-harinya. Nah, kemudian juga tujuan daripada landasan filosofis ini ialah menjelaskan hakikat, inti, dan juga hikmah. Hikmah, hakikat, dan juga inti di sini maksudnya ialah dalam etika dakwah, atau apa sih urgensi etika dakwah? Apa urgensi untuk mempelajari etika dakwah? Adapun urgensinya atau kepentingan yang memang sangat penting untuk mempelajari etika dakwah ini ialah untuk mendorong perdamaian, keadilan, dan juga pemahaman antar umat beragama. Nah, landasan filosofis ini berlandaskan pada Quran Surah An-Nahl ayat 125. Sebagaimana mungkin bisa kita ketahui bersama, yaitu ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Artinya, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan cara hikmah, dengan cara kebijaksanaan. Kemudian juga mau'izah hasanah dengan cara nasihat yang baik, dan mujadalah dengan cara perdebatan atau diskusi-diskusi yang memang melakukan dengan cara-cara yang baik juga. Selanjutnya yang keempat, yang terakhir ialah landasan sosiologis. Nah, ada menurut suatu pakar yaitu Suryono Sukanto yang menjelaskan bahwa sosiologi merupakan suatu ilmu pengetahuan yang membatasi diri terhadap persoalan penilaian. Nah,
Sosiologi juga merupakan suatu ilmu yang menggambarkan tentang keadaan masyarakat lengkap dengan struktur, lapisan, serta berbagai gejala sosial lainnya yang saling berkaitan. Artinya, dari landasan sosiologis ini dapat kita ketahui bersama bahwa manusia sebagai makhluk sosial saling membutuhkan bersama. Tidak mungkin manusia menjalankan aktivitas atau kepentingannya, kesibukannya, kebutuhannya dengan cara sendiri. Pasti akan mementingkan orang lain atau membutuhkan orang lain. Nah, landasan dari sosiologis ini ialah Quran Surah Al-Kafirun, salah satunya ayat 6 yang berbunyi, Lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Jadi pada landasan sosiologis ini bahwa ketika kita melakukan suatu dakwah, kita melakukan dengan sebaik-baiknya, dengan sesuai referensi yang kita punya, kemudian juga dilakukan dengan sebaik-baiknya. Ketika ada suatu ajaran atau suatu penyimpangan tertentu, maka kita tidak diwajibkan atau tidak diperkenankan untuk mengikuti hal-hal tersebut jika memang bertentangan. Selanjutnya ialah soal ketiga, yaitu jelaskan pendekatan dan teori etika dakwah. Nah, pendekatan dan teori etika dakwah ini yang pertamanya itu bersumber daripada ajaran Islam, yaitu Al-Quran dan juga Al-Hadis. Kemudian juga selain daripada Al-Quran dan Hadis, ada juga Sirah Nabawiyah, perkataan hati nurani, penafsiran dan pemahaman para ulama. Baik, yang pertama, ada nilai etik dakwah menurut Al-Quran dan juga Hadis. Nah, nilai etik dakwah menurut Al-Quran dan juga Hadis ini bisa kita ketahui bersama bahwa berdakwah itu harus dilakukan dengan cara hikmah, yang mana selain hikmah juga ada pengajaran yang baik dan perdebatan yang terpuji. Sebagaimana yang tadi telah disampaikan bahwa hal ini tercantum pada Quran Surah An-Nahl ayat 125. Nah, kemudian yang kedua, nilai etik dakwah dalam Sirah Nabawiyah. Dalam Sirah Nabawiyah tercantum banyak sekali sejarah atau perjalanan hidup Rasulullah, mulai dari kecil sampai besar, sampai dewasa, sampai wafatnya, bahwa kita bisa mencontoh terkait bagaimana cara Rasul menyampaikan ajaran Islam, bagaimana cara Rasul merespon sebuah kemungkaran, bagaimana cara melakukan amar ma'ruf nahi munkar, dan juga merespon sebuah tindakan yang salah. Kemudian selanjutnya yang ketiga ada nilai etik dakwah menurut para ulama. Nah, saya mengambil di sini hanya satu ulama, yaitu Syekh Yusuf Qardawi, yang mana beliau memiliki dua pandangan. Yang pertama, melihat kepentingan dan kebutuhan. Jadi, ketika kita melakukan suatu dakwah atau pendekatan dan teori etika dakwah, kita melakukan pendekatan dengan cara melihat lebih besar mana antara kemadharatan ataupun kemaslahatan. Ketika kemadharatan lebih besar daripada kemaslahatan, maka alangkah baiknya kita untuk menghindari hal tersebut. Akan tetapi apabila kemaslahatannya lebih utama untuk dilakukan, maka harus segera dilakukan, karena kalau tidak, bisa jadi kemadharatan akan timbul lebih besar daripada itu. Nah, yang kedua, memilih dampak dan juga bahaya. Nah, maksudnya ialah kita harus memilih ketika melakukan suatu dakwah, mana dampak yang paling besar, mana dampak yang paling kecil. Ketika kita melakukan suatu perbuatan, misalkan kita akan melakukan perbuatan A. Nah, dari kita melakukan perbuatan A ini, dampaknya itu apakah akan besar atau kecil gitu. Nah, yang keempat, soal selanjutnya ialah jelaskan tentang norma dan jenis-jenis norma, uruf dan jenis-jenis uruf. Kemudian juga sertakan Al-Quran sebagai landasan uruf. Baik, yang pertama norma terlebih dahulu. Norma menurut Ernest Albrecht merupakan seorang ilmuwan dan juga pakar hukum. Beliau menjelaskan bahwa norma adalah himpunan petunjuk, yang mana himpunan petunjuk ini ialah berfungsi untuk mengatur berbagai tata tertib dalam hidup bermasyarakat ataupun berbangsa. Nah, kemudian juga menurut materi yang tadi disampaikan di kelas, bahwa norma adalah aturan atau pedoman yang mengatur tingkah laku manusia dalam berkehidupan di masyarakat. Jadi, pada intinya dapat kita ketahui, norma merupakan himpunan petunjuk ataupun aturan-aturan pedoman yang mana akan mengatur kehidupan kita di masyarakat, baik sesama, baik kepada yang lebih
tinggi, baik kepada yang lebih kecil. Nah, sekarang masuk kepada jenis-jenis norma. Jenis-jenis norma ada terbagi kepada 4. Yang pertama norma agama, yang kedua norma hukum, yang ketiga norma kesusilaan, dan keempat norma kesopanan. Yang pertama norma agama terlebih dahulu. Norma agama merupakan norma yang berdasarkan pada ajaran atau kaidah suatu agama. Nah, maksudnya ini ialah jika dalam Islam berarti suatu ajaran atau kaidah dalam agama Islam, yang mana norma agama ini dijadikan sebagai pandangan hidup atau pegangan hidup, petunjuk untuk kita menjalani keseharian kita, melakukan aktivitas-aktivitas kita dengan berdasarkan pada kitab-kitab atau ajaran-ajaran dalam agama. Khususnya di sini ialah Islam. Yang mana dalam Islam tersendiri dicontohkan ialah umatnya untuk melaksanakan rukun iman dan juga rukun Islam. Selanjutnya yang kedua adalah norma hukum. Nah, norma hukum yang mana berdasarkan pada aturan yang berlaku di suatu negara, baik secara nasional, artinya di Indonesia, ataupun internasional di seluruh dunia. Jadi kata kuncinya norma hukum ialah aturan hukum yang berlaku baik di suatu negara. Nah, adapun fungsi dari norma hukum tersendiri adalah sebagai upaya agar terciptanya ketertiban, keadilan, dan keamanan di suatu negara. Jadi, adapun contoh dari norma hukum ialah tidak melakukan tindakan kriminal seperti mencuri, menipu, sampai membunuh. Yang pertama tadi norma agama, kedua norma hukum, dan ketiga norma kesusilaan. Nah, norma kesusilaan ialah norma yang berdasarkan pada hati nurani, yang mana menghasilkan akhlak yang baik yang dilakukan oleh semua orang atau seseorang. Kemudian norma itu dianggap baik dan juga buruk. Semisalnya, tidak menyakiti perasaan orang lain, tidak mengganggu ibadah orang lain, dan juga tidak melakukan tindakan asusila. Nah, norma kesusilaan ini artinya ada kaitannya, lebih erat kaitannya dengan orang lain, dengan sesama manusia. Contohnya yang paling awam itu atau yang paling dasar itu ialah tidak menyakiti perasaan orang lain gitu. Yang mana ini tuh sering kali tidak kita sadari. Yang keempat adalah norma kesopanan. Nah, norma kesopanan ini ialah berdasarkan pada tingkah laku yang berlaku di masyarakat. Contohnya itu atau fungsinya itu ialah untuk mengatur peraturan tingkah laku di masyarakat. Adapun contohnya cara berpakaian, kemudian juga ketika melakukan sebuah kesalahan kita berusaha untuk meminta maaf, dan juga apabila ada orang yang mengapresiasi kepada kita atau yang memberikan kita hadiah, maka kita ucapkan terima kasih. Kemudian juga ketika berkumpul dengan teman atau mengobrol, berdiskusi, menjaga pembicaraan kita supaya tidak menyakiti orang lain gitu. Itu artinya itu merupakan salah satu atau beberapa contoh dari norma kesopanan. Selanjutnya ialah lanjut kepada uruf. Nah, uruf menurut bahasa ialah kebiasaan yang baik. Sedangkan menurut fuqaha, uruf ialah suatu kebiasaan yang menjadi biasa di masyarakat, baik itu berupa perkataan ataupun perbuatan. Nah, uruf ini berlandaskan kepada Al-Quran surah Al-A'raf ayat 199, yang mana artinya itu ialah, dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Nah, maksud mengerjakan yang ma'ruf di sini ialah artinya melakukan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Kemudian juga uruf dapat diterima sebagai salah satu landasan hukum jika memenuhi beberapa syarat. Artinya uruf tidak semena-mena bisa dijadikan sebagai landasan hukum kecuali ada beberapa syarat yang harus memang dipenuhi. Yang pertama ialah tidak bertentangan dengan syariah. Yang kedua, tidak menyebabkan kemafsadatan atau tidak menghilangkan kemaslahatan. Yang kedua ini ialah tidak menyebabkan kemafsadatan atau kejelekan, kemadorotan, dan juga tidak menghilangkan kemaslahatan. Yang ketiga, tidak berlaku umum di kalangan kaum muslimin. Artinya uruf ini harus berlaku umum di kalangan kaum muslimin supaya bisa diterima oleh sesama. Yang keempat, tidak berlaku dalam ibadah mahdoh. Dan yang terakhir ialah uruf tersebut sudah biasa di masyarakat, artinya sudah umum gitu. Semua masyarakat bisa menerima hal-hal baik ini. Kemudian ada macam-macam uruf.
Yang pertama dari segi objeknya. Dari segi objeknya, huruf itu ada dua, yaitu huruf amali dan juga huruf lafzi. Nah, huruf amali ialah merupakan suatu perbuatan, amal gitu. Perbuatan baik perbuatan secara keseluruhan maupun muamalah atau sesama gitu. Nah, yang kedua ada huruf lafzi, yaitu merupakan suatu ungkapan untuk mengungkapkan sebuah pernyataan. Kemudian yang kedua atau yang B adalah huruf ditinjau dari segi cakupannya. Dari segi cakupannya, huruf ada dua juga. Yang pertama huruf am dan kedua huruf khos. Yang pertama huruf am, yaitu kebiasaan masyarakat yang mana sudah umum, sudah diketahui oleh semua masyarakat. Dan yang kedua adalah huruf khos atau khusus, yang mana huruf ini atau kebiasaan ini hanya berlaku di masyarakat tertentu atau di wilayah tertentu. Semisalnya kebiasaan di Sunda berbeda dengan kebiasaan di daerah Jawa gitu. Itu artinya ada kebiasaan khusus. Nah, yang C, yang ketiga ialah huruf ditinjau dari segi keabsahannya. Dari segi keabsahannya, huruf ada dua juga. Yang pertama huruf sahih dan yang kedua adalah huruf fasid. Huruf sahih artinya ialah kebiasaan baik yang sesuai dengan syariat Islam. Sedangkan huruf fasid ialah kebiasaan-kebiasaan yang salah atau yang buruk yang tidak patut untuk dilakukan yang berada di lingkungan masyarakat. Semisalnya melakukan tindakan keji atau melakukan sebuah pelanggaran yang mana dia itu dicapai dengan menghalalkan segala cara. Selanjutnya yang terakhir nomor 5 yaitu bagaimana akhlak dai dalam Al-Quran, sebutkan 5, kemudian juga jelaskan tentang penampilan dan kepribadian dai. Akhlak dai merupakan suatu perbuatan, yang mana perbuatan ini biasa dilakukan oleh dai, baik itu perbuatan yang baik ataupun yang buruk. Nah, akhlak dai ini berlandaskan pada Quran Surah As-Saff ayat 2-3, yang mana berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Artinya, dai itu harus mempunyai akhlak ketika kita mengatakan sesuatu, maka kita juga harus mengerjakannya. Kemudian juga yang kedua yaitu lemah lembut, tidak kasar, memiliki jiwa pemaaf, memiliki tekad yang kuat dan juga bertawakal. Nah, landasan ini sesuai dengan Quran Surah Ali Imran ayat 159, yang artinya, seandainya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka akan menjauh dari sekitarmu. Oleh karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala urusan. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Sudah sangat jelas dalam Quran Surah Ali Imran ini disebutkan bahwa ketika kita memiliki sikap yang kasar, otomatis orang-orang akan menjauhi kita. Kemudian yang ketiga adalah dai itu harus memiliki akhlak rendah hati. Ini sejalan dengan Quran Surah Al-Furqan ayat 63, yang artinya, hamba-hamba Tuhan yang Maha Penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang mengandung keselamatan. Selanjutnya adalah penampilan dan kepribadian dai. Penampilan dan kepribadian dai ini bisa kita bagi kepada dua. Yang pertama penampilan fisik, yang kedua penampilan penampilan luar, dan yang kedua penampilan dalam. Yang pertama penampilan luar yaitu penampilan fisik, dan yang kedua penampilan dalam yaitu penampilan atau kepribadian. Yang pertama penampilan fisik. Nah, penampilan fisik ini ialah contohnya seperti cara berdandan, cara berpakaian, kemudian juga cara menjaga kebersihan, kesehatan dan postur tubuh, kemudian juga yang memang ini juga merupakan hal yang penting yaitu ketampanan atau kecantikan. Atau itu juga bisa jadikan sebagai daya tarik, karena seorang dai itu harus memiliki daya tarik baik dari segi fisiknya maupun dari segi keilmuannya ataupun yang lainnya. Nah, yang kedua adalah kepribadian, yang mana menurut Adolf Hucken, beliau mengatakan dalam bukunya yang berjudul Tantangan Membina Kepribadian bahwa
Kepribadian adalah pola keseluruhan dari semua kemampuan, tindakan, dan kebiasaan seseorang, baik yang bersifat jasmani, mental, spiritual, emosional, maupun sosial. Nah, kepribadian ini terbagi kepada dua. Yang pertama, kepribadian bersifat rohani, dan yang kedua, kepribadian bersifat jasmani. Yang pertama, kepribadian bersifat rohani, yang mana keteladanan bagi bad'u, terbiasa ramah, mampu mengendalikan emosi dan tidak ekstrim dalam tindakan, dan juga membiasakan bertutur kata yang baik. Dan yang kedua ialah bersifat jasmani. Jasmani ini seperti mempunyai fisik yang gagah, yang tumbuh, yang kekar atau yang emang bagus gitu. Dan juga bisa juga pengalaman yang tinggi dalam berdakwah. Nah, mungkin itu saja yang bisa disampaikan untuk menjawab sebagai soal UAS atau soal UTS, mohon maaf. Sebagai soal UTS, jawaban dari soal UTS dari mata kuliah Etika Dakwah. Kurang lebihnya mohon dimaafkan apabila terlalu berbelit-belit. Sekian saja. Billahi taufiq wal hidayah. Wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.